Pada kesempatan kali ini, saya Kredenda Miran dan Tons akan menampilkan jawaban dari Forum 12 pada mata kuliah perancangan berbasis mikroprosesor. Di mana pada Forum 12 kali ini terdapat latihan 1 yaitu motor DC dan latihan 2 terkait tentang interrupt. Maka selanjutnya masuk pada latihan pertama. Nah, di sini untuk rangkaian digunakan pada latihan pertama, di mana kita menggunakan motor DC1, motor DC2, lalu untuk boardnya digunakan board dari Arduino Uno. Lalu juga digunakan edge bridge, yaitu L293D. Di sini untuk mengetahui pin out dari si L239D sudah disiapkan gambar. Dapat lihat di mana untuk pin out di sini yaitu enable 1 dan 2, lalu di sini inputnya. Lalu pada motor DC pertama kita menghubungkan untuk kaki dari groundnya dihubungkan pada pin out 4 pada L293D atau output 4. Lalu untuk bagian terminal 2 di sini dihubungkan pada output 3 di L293D. Lalu di sini dihubungkan pada output dari output 1, lalu di sini pada output 2. Lalu juga di L293D ini memiliki 4 ground yang terhubung pada ground, yaitu pada ground di sini dapat lihat letaknya di sini. Lalu juga dihubungkan pada VCC, terdapat 2 VCC, di sini 1 dan di sini 2. Lalu juga digunakan pin out dari Arduino Uno yaitu D4 dan juga D5 di sini. Jadi untuk pin out 4-nya dihubungkan ke kaki enable 3 dan 4. Lalu untuk pin out 5 dari Arduino Uno dihubungkan pada input 3. Selanjutnya kita masuk pada pemrograman. Di sini sudah disiapkan pemrogramannya untuk latihan 1 di mana terkait tentang motor DC awal. Oke, kita start simulation. Namun sebelumnya di sini untuk pemrogramannya itu dapat lihat di mana kita mengawalinya dengan melakukan inisialisasi pin out. Jadi kita menggunakan Arduino Uno ini pin out 4 dan 5, maka kita masukkan seperti ini sintaksnya. Lalu juga kita di sini pertama untuk mengatur arah putarnya, lalu juga di sini untuk mengatur kecepatannya, pin out yang digunakan di sini untuk mengatur kecepatannya. Lalu masuk pada void setup, di mana void setup ini kita mengatur pin out 4 dan pin out 5 sebagai output dengan menggunakan sintaks dari pin mode. Lalu di dalam void loop kita memasukkan eksekusi, di mana di sini kita memasukkan kondisi high dengan sintaks dari digital write, di mana dari variabel si write motor ini dan juga write motor dari si val. Lalu kita kasih delay-nya 1000. Selanjutnya kita start simulation. Nah, di sini dapat lihat di mana motor DC sudah berputar ke arah kanan sesuai dengan eksekusi yang kita lakukan pada pemrograman. Kita stop. Selanjutnya masuk pada latihan 2 di sini dengan judul motor DC fungsi 1, di mana kita juga masih sama mengawali pin out-nya menggunakan D4 dan D5 dari Arduino. Lalu masukkan void setup dan di sini kita tambahkan fungsi dari CW dan juga fungsi dari CCW. Di mana untuk fungsi CW ini yang kita ketahui artinya itu clockwise. Lalu untuk CCW ini sendiri artinya clockwise atau counter clockwise. Seperti ini. Lalu di dalam void loop-nya kita masukkan kedua fungsi tersebut secara seperti ini urutannya. Dimana nanti void loop ini akan melakukan eksekusi secara looping atau secara terus-menerus sampai berhenti apabila rangkaian dihentikan. Di sini kita start simulation untuk melihat hasil eksekusi pada pemrograman. Oke, di sini dapat lihat motor DC2 telah berjalan dan berputar. Lalu dia berubah arahnya kembali dan berubah kembali. Seperti itu sesuai pada hasil eksekusi dari pemrograman. Selanjutnya di sini sudah disiapkan untuk latihan ketiga, di mana mengambil judul yaitu motor DC fungsi 2. Di sini pin out-nya ada yang berubah, pin out yang dihubungkan dari Arduino Uno kepada L293D sesuai dengan yang terdapat pada soal. Kemudian pertama kita akan bahas tentang pemrogramannya. Di sini kita menggunakan dari hasil pemrograman kita mengetahui bahwa pin out yang digunakan pada Arduino Uno yaitu D4, D5, D6, D7, D9, D10. Kita lihat di sini
sesuai di mana D4, D5, D6, D7, D9, serta D10. Selanjutnya di sini kita masukkan ke void setup untuk melakukan konfigurasi di mana pin D4 sampai dengan D7 sebagai output. Lalu juga kita melakukan pemberian sintaks digital write dengan kondisi high, yaitu untuk enable 12 serta enable 34. Selanjutnya di sini kita memberikan fungsi. Jadi dalam fungsi ini kita masukkan ke dalam void dan nama fungsinya tersebut yaitu write motor. Lalu terdapat juga yaitu fungsi dari left motor seperti ini. Nah, di dalam si fungsi write motor ini dapat lihat hasil eksekusinya. Kita menggunakan dua kondisi yaitu if else. Sama halnya pada void left motor ini kita menggunakan fungsi if else atau kondisi if else. Dan di dalam void loop ini kita masukkan fungsi-fungsi tersebut di mana pada void loop kita mengawali eksekusi dari fungsi write motor. Lalu selanjutnya left motor, lalu diberi delay dengan nilai 5000. Kemudian dilanjuti dengan eksekusi dari fungsi right motor, lalu dilanjuti juga lagi dengan left motor, lalu delay. Nah, di sini nantinya hasil eksekusi ini akan dilakukan secara looping. Jadi apabila fungsi di right motor selesai, maka selanjutnya masuk sampai left motor dan seterusnya berulang-ulang. Karena looping sendiri atau void loop yang kita ketahui di mana dia melakukan eksekusi secara terus-menerus setelah void loop dijalankan. Di sini kita jalankan, kita klik Start Simulation untuk melihat hasil eksekusi pemrograman di hardware atau di rangkaian. Kita start. Nah, dapat dilihat di sini motor DC1 dan motor DC2 sudah menjalankan hasil eksekusi dari pemrograman. Dapat lihat, kita perbesar. Oke. Ini untuk motor DC1-nya dia juga udah melakukan perubahan arah sesuai dengan pemrograman. Motor DC2 pun begitu. Oke, selanjutnya kita masuk pada latihan selanjutnya. Stop simulation. Selanjutnya kita masuk pada latihan 3 dan 4, di mana dengan judul motor DC fungsi 3 dan 4. Di sini sama seperti pada latihan kedua, di mana latihan kali ini merupakan lanjutan dari latihan kedua. Maka untuk rangkaiannya dia masih sama, lalu juga penggunaan pin out-nya masih sama. Di sini kita terdapat penambahan fungsi, di mana yaitu kalau sebelumnya terdapat fungsi right motor dan fungsi left motor, maka di sini kita tambahkan fungsi dari maju, fungsi mundur, fungsi kiri, fungsi kanan, serta fungsi berhenti. Kemudian untuk void setupnya masih sama seperti latihan 2. Dan di sini untuk void loopnya, kita masukkan fungsi yaitu fungsi maju, dilanjuti dengan fungsi mundur, lalu dilanjuti dengan fungsi kanan, fungsi kiri, dan fungsi berhenti. Lalu juga untuk delay-nya dapat dilihat untuk nilai-nilainya. Oke, selanjutnya kita masuk pada Start Simulation untuk melihat hasil eksekusi dari pemrograman pada rangkaian. Kita klik Start. Di sini diperhatikan untuk motor 1 dan motor 2-nya sudah berjalan sesuai pada pemrograman Arduino. Dapat lihat, dia berputar, berganti arah, lalu berganti kembali seperti itu. Oke. Dapat lihat di sini motor DC2 masih berjalan, kemudian berhenti dan berganti menjadi motor DC1 yang berjalan atau berputar. Kemudian motor DC2 sudah berputar, dilanjuti dengan motor DC1 yang berputar. Oke. Selanjutnya masuk pada latihan terkait interrupt. Di sini sudah disiapkan pemrograman menggunakan tools dari Arduino IDE. Pada pemrograman kali ini diawali dengan melakukan LED 1 dan LED 2 pada pinout Arduino Uno dengan tipe data integer seperti ini. Jadi pinout yang digunakan adalah 8 dan 13 pada Arduino Uno. Lalu kita masuk pada void setup di sini, di mana pada void setup diawali dengan sintaks dari pin mode, yaitu untuk melakukan output, meletakkan LED 1 sebagai LED 2 juga sebagai output, lalu dilanjuti dengan digital write dengan kondisi low untuk LED 1 serta LED 2, dan dilanjuti dengan attach interrupt. Selanjutnya lagi kita masuk pada void loop. Di sini diawali dengan eksekusi dapat lihat pada tampilan digital write lalu delay, di mana untuk LED 2 pertama yaitu high dan dilanjuti dengan kondisi low.
Jangan lupa untuk nilai dari delaynya 1000. Di sini kita beri fungsi yaitu ISR1. Di sini untuk eksekusinya dapat dilihat. Oke, selanjutnya kita lakukan verify terlebih dahulu sebelum masuk ke hasil eksekusi nantinya pada rangkaian. Udah dan uploading, kita cari dengan kalimat .hex seperti ini. Sebelum tanda kutip, jangan lupa. Kita copy yang tadi, lalu kita buka load firmware pada rangkaian, klik kanan pada board Arduino Uno. Oke, di sini load firmware kita klik. Oke, lalu kita paste yang sudah kita copy tadi. Lalu untuk yang double-nya kita pastikan hanya sisa satu saja. Jangan lupa, kita hapus. Oke, diperhatikan lagi. Oke, kita klik open setelah itu. Di sini kita jalankan untuk melihat hasil eksekusi dari pemrograman. Pada saat rangkaian dijalankan, LED 2 menyala dapat dilihat dengan pola blinking seperti pada tampilan di layar. Oke, selanjutnya kita lihat untuk agar dapat LED 1 menyala. Di sini di mana pada saat LED 1 berjalan, dia menampilkan pola tidak blinking, berbeda dengan pada LED kedua sebelumnya. Di sini LED 1 menyala terus. Oke, kita lihat selanjutnya untuk kita lihat lagi maksudnya untuk LED kedua melakukan blinking lagi. Oke, di sini sudah blinking kembali. Baik, sekian hasil dari simulasi untuk jawaban forum 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.